Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Aulia Akbar. Saya dari kelas 11 MIA 1. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Penegakan Pemerintah Melalui Undang-Undang. Undang-undang merupakan produk hukum yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang digunakan sebagai pedoman atau aturan main dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau tindakan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Undang-undang merupakan produk yang dihasilkan sebagai akibat adanya sistem politik demokrasi di Indonesia. Produk ini merupakan hasil dari perundingan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, undang-undang perlu disetujui dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-undang sebagai pedoman dan acuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga mempunyai beberapa kaitan dengan hak asasi manusia. Kaitan tersebut berupa produk undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Adapun undang-undang yang dimiliki oleh Indonesia dalam kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia bagi warga negara di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang berkaitan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dengan hak asasi manusia yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Perlu diketahui, perkawinan atau pernikahan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh seseorang yang termasuk dalam hak asasi pribadi personal right. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dasar perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan secara lahir maupun batin yang terjalin di antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang dibentuk tentu bertujuan kepada kebahagiaan yang dilandaskan pada Tuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut. Undang-undang perkawinan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap asasi personal yang dimiliki oleh warga negaranya. Setiap warga negara di Indonesia berhak untuk memilih pasangannya masing-masing ke jenjang pernikahan yang diakui secara agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya, undang-undang perkawinan ini merupakan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan peran keluarga dalam pembentukan kepribadian anggota keluarga, baik itu ayah, ibu maupun anak. Perkawinan tidak dapat dilakukan dengan paksaan, karena perkawinan itu membutuhkan ikatan secara lahir maupun batin. Seperti yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut, barang siapa memaksakan suatu perkawinan itu terjadi, maka hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak asasi pribadi dapat terganggu. Jika di dalam pemaksaan perkawinan terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dan melanggar hukum, maka kasus tersebut dapat diperkarakan dalam pengadilan. TAP MPR nomor 17 MPR 1998. Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 merupakan produk dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi MPR di Indonesia. Dan menurut Undang-Undang 1945, fungsi MPR ketetapan MPR ini merupakan ketetapan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, khususnya hak asasi warga negara Indonesia.
oleh pemerintah saat itu. Produk MPR berupa ketetapan ini disebut sebagai Piagam Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dalam ketetapan MPR ini, hak asasi manusia diakui sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada ciptaannya yang perlu dijaga dan dilindungi oleh negara. Selain itu, hak asasi manusia juga diakui sebagai hak-hak yang mendasar dan melekat dalam diri manusia. Semenjak manusia tersebut di dalam kandungan, penegakan hak asasi bagi warga negara Indonesia dalam ketetapan MPR ini merupakan bentuk perlindungan hak asasi yang menjunjung tinggi arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Beberapa hak asasi manusia yang terdapat dalam ketetapan MPR ini antara lain hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk melakukan pengembangan diri, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan. Perlu kita ketahui, ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak-hak asasi manusia sudah tidak berlaku lagi di Indonesia. Ketetapan MPR ini telah melabur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dibahas pada poin selanjutnya dalam artikel ini. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang menggantikan ketetapan MPR. MPR Nomor 17 MPR 1998. Undang-undang ini berisikan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Melalui undang-undang ini, penegakan hak asasi bagi seluruh masyarakat Indonesia lebih diperkuat, sejalan dengan pandangan bangsa mengenai Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah penyempurnaan dari ketetapan MPR. MPR Nomor 17 MPR 1998. Maka terdapat beberapa tambahan mengenai hak-hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia. Penambahan cangkupan hak-hak asasi tersebut antara lain hak untuk berperan serta dalam sistem pemerintahan, hak-hak perempuan, hak-hak anak. 3 tambahan dari cangkupan hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia menjadi pelengkap dalam penegakan hak asasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tambahan cangkupan hak-hak tersebut telah mewakili 6 hak asasi manusia secara umum. Adanya cangkupan khusus terhadap hak-hak perempuan dan anak menjadikan pemerintah Indonesia membentuk lembaga khusus terkait dengan kedua hal tersebut. Lembaga khusus ini akan dibahas secara lebih lanjut dalam artikel ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah undang-undang yang berisikan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini merupakan sebuah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, serta yang kita ketahui dalam kehidupan berumah tangga, setiap anggota keluarga berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan rasa aman di dalam kehidupan berkeluarganya. Kebahagiaan dan rasa aman merupakan hak asasi yang dimiliki oleh manusia, baik itu
di dalam kehidupan berumah tangga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Perwujudan rasa kebahagiaan serta rasa aman terhadap anggota keluarga merupakan peran yang sebaiknya dilakukan oleh seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali. Kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik sangat dilarang dalam kehidupan keluarga. Pelarangan tindak kekerasan dalam rumah tangga juga dimuat dalam undang-undang ini. Bagi siapapun yang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, orang tersebut dapat dikenai sanksi baik secara hukum maupun sosial sesuai dengan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini mengatur hak-hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, khususnya hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap anak yang ada di Indonesia. Hak asasi anak di dalam undang-undang ini disebut bahwa hak-hak anak perlu diperlindungkan dan ditegakkan agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat secara kemanusiaan. Selain itu, anak perlu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang 1945 Pasal 27 sampai 34. Isi dari Undang-Undang 1900 UUD 1945 Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 mengatur dan menjamin hak-hak warga negara Indonesia dalam berbagai aspek. Pada intinya, isi yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 ini berkaitan dengan hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia secara umum, seperti yang dipaparkan pada paragraf pertama dalam artikel ini. UUD 1945 Pasal 27 sampai 34 lebih menekankan kepada penjaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh segenap warga negara Indonesia. Terima kasih telah menonton.